sok, sebab mulai dari berbagai umur. Dan Lapor karena kami jumlah 5 orang siap menerima materi. Silakan. Silakan. Lapor, Taruna, Taruni, 25 orang siap menerima materi. silakan. Siap diserahkan. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan di yaumil kiamat kelak kita mendapatkan satu keberuntungan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan memperdalam materi tentang pernikahan. Ya. Ada yang tahu pernikahan itu apa? Ada yang tahu? Silakan, Is. Untuk menghalalkan sebuah hubungan. Untuk menghalalkan sebuah hubungan. Ada lagi? Ya. Nah, yang mana yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ialah prosesi atau pernikahan dalam Islam. Yang mana kita juga sudah tahu bagaimana sih hubungan yang diridhoi oleh Allah itu. Nah, sepertinya kita akan mempelajari, memperdalam materi tentang pernikahan, diharapkan agar kita mampu menjadi manusia yang beradab seutuhnya. Ya, karena apa? Karena kan di zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian. Kejadian apa, Pak? Coba kita berenung. Ya, sekarang kan teknologi berkembang sangat besar sekali kan ya. Nah, maka dari itu banyak sekali di media-media sosial, itu di YouTube, di TikTok dan sebagainya gitu kan. Yang mana pergaulan anak muda melampaui batas. Nah, diharapkan dengan kalian mengikuti pembelajaran ini mempunyai batasan-batasan agar menjadi suatu patokan kita tidak terjerumus. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Kalau kita memang benar pengen hidup sesuai dengan syariat Islam, ya kita dalam membina rumah tangga harus mempelajari dulu ini. Ya, salah satunya bab pernikahan menurut pandangan Islam. Gitu. Jadi insya Allah ketika kita sudah mengetahui ilmunya, sudah mengamalkan ilmunya, diharapkan nanti ketika kita sudah berkeluarga tidak ada istilahnya cerai di tengah jalan, gitu kan? Jadi apapun masalah yang akan datang dalam kehidupan kita pasti kita mampu pecahkan oleh berdua. Ya, salah satunya ya kita belajar dulu ilmu tentang pernikahan. Tentang bab pernikahan dalam Islam. Ya, ini sengaja Bapak rangkum menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Ya, kita sudah berjalan dari 2015 mulai seperti ini agar kalian tidak bosan juga. Nah, ini yang mana ini Bapak susun secara sendiri ya. Berbagi Bapak susun demi kalian agar kalian lebih mudah memahami materi tentang pernikahan dalam Islam ini. Sehingga Bapak rangkum di dalam PowerPoint agar pemahamannya lebih menyeluruh pada kalian. Baik anak-anakku, kalian juga mampu mengetahui hikmah yang terkandung di dalam pembelajaran pernikahan dalam Islam ini. Yang selanjutnya, kalian bisa memaparkan ulang, ya apa sih yang dimaksud dengan pernikahan, rukun syaratnya apa. Nah, nanti diharapkan kalian bisa mengemukakan, menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Ya, sebagai apa ya? Kemudian ada rukun, ya, kemudian ada syarat. Terus sampai nanti kita akan membahas mengenai hal. Nah, tujuan pembelajarannya yang diharapkan yang pertama yaitu Bapak berharap kalian mempunyai keyakinan akan kebenaran ketentuan-ketentuan pernikahan yang telah ditentukan oleh agama kita, yakni agama Islam. Ya, agama Islam.
Kemudian kalian bisa atau mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Tadi yakin, kemudian bisa menjelaskan, ya. Kita akan mencoba nanti di pertemuan ketiga, ya, kita akan mencoba mempraktikkan prosesi pernikahan, ya, prosesi pernikahan yang akan kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam, ya. Paham? Ya. Oke, lanjut. Yang pertama pengertian. Pengertian pernikahan menurut pandangan Islam atau pengertian pernikahan dalam Islam. Secara bahasa nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan nikah itu yaitu menghimpun. Jadi menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin. Ya, laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki gimana? Adil. Hah? Cinta dan kasih sayang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Rum, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, bisa diulangi? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Nah, tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Jadi kalau kita ingin mempunyai rasa kasih dan sayang, nah, nafsu seks ini, kebutuhan seks ini merupakan salah satu kebutuhan nafsu yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Pak, bisa nggak? Misalnya kita udah nikah sampai tua, bisa nggak? Bisa. Karena saking seringnya sakit hati misalkan oleh perempuan, putus nyambung gitu kan? Akhirnya hilang rasa itu. Saya nggak suka lagi sama perempuan. Nah, proses PDKT gitu kan kata anak sekarang. Ya, nggak mungkin kalau kekerasan jarang sih. Nah, sehingga mengakibatkan tadi bosan disakiti oleh lawan jenis terus menerus, yang perempuan akhirnya resmi, yang laki-laki akhirnya ngomong. Dan pernikahan yang keempat ialah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Maksud saya ini gimana Pak? Contoh, Bapak suguhkan satu kasus. Si A misalkan, yang si Adit nikah nih, ya, si Adit nikah dengan Deti misalnya, ya. Kasusnya sebelum nikah, baik secara agama ataupun secara negara, dia sudah melakukan hubungan suami istri, yang akhirnya menjadi apa? Menjadi Keturunan. Menjadi apa? Menjadi janin. parabola. Paham? Siapa? Jadi tujuannya itu, tujuan dari pernikahan itu yang kita mendapatkan keturunan yang sah. Perlu Pak, keturunan yang sah sangat perlu sekali. Karena nantinya akan sekilas kan? Ada yang harus sekilas apa? Buka apa ya? Mana ya Pak? Sekilas itu apa? Silakan Sofi. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ketenangan atau ketentraman. Nah, ketenangan atau ketentraman dalam diri kita atau pasangan kita. Setelah sakinah ada mawaddah. Apa mawaddah itu? Nggak tahu. Kasih siapa? Kasih sayang. Benar salah? Nampe. Cinta sejati. Cinta sejati atau Nah, jadi bukan rasa kasih, ya. Timbulnya rasa kasih dan sayang yang nggak mungkin kan? Misalkan nih, zaman Siti Nurbaya kan gitu dulu ya. Laki-laki yang perempuan dipaksa untuk nikah, nggak mau, ya bola aja. Ya, dipaksa yang tadinya nggak mau, ini nggak mau, dipaksa akhirnya menjadi gitu kan. Kalau zaman dulu disebutnya zaman Siti Nurbaya, dijodohkan lah. Itu kan kita nggak kenal dulu kan, nggak ada masa pacaran segala macam kan gitu ya. Nah, jadi itu akan sulit untuk melahirkan rasa kasih dan sayang.
biasanya nanti ketemunya. Nah, diharapkan dengan hal demikian bisa menemukan hal kasih dan sayang itu ketika nanti setelah membina rumah tangga. Jadi diharapkan dengan tadinya tidak tahu, tidak mengenal, tidak suka sama suka, tidak cinta sama cinta, dengan pernikahan diharapkan melahirkan rasa kasih dan sayang. Bahasa Mandarinnya bahasa menumbuhkan benih-benih cinta, rasa cinta, nah, gitu. Ya dari apa namanya dari tujuan dilaksanakannya pernikahan itu ialah untuk melahirkan kasih dan sayang, ketenangan, menciptakan kasih dan sayang, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ada yang tahu apa? Apa? Warahmah. Tuh, sob, misalkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ialah ketenangan, mawaddah ialah kasih sayang, warahmah ya pengasih ya dapat mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi mubah bahkan bisa menjadi haram sesuai dengan situasi dan kondisi. Loh, kok Pak bisa seperti itu? Ya, pertama, nikah ini bisa dikatakan wajib yang mana berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, ini yang salah. Ya, itu yang salah. Omongannya, jauh-jauh sebelum ada ikatan berpacaran harus makhluk gitu kan, boleh shopping. Itu kan biasanya hari Minggu anak muda kan gitu ya. Duaan, boncengan, syukuran, jalan-jalan kemana gitu kan, tempat rekreasi, tempat wisata. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, jadi hukum nikah ini bisa menjadi wajib ya bagi kita yang telah mampu dalam segala hal. Mampu dari segi apa? Jasmani dan rohani sehat. Ya, sehat, kuat. Kemudian siapapun orangnya yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani ya, serta memiliki bekal untuk menafkahi istri, kemudian dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Zina itu apa, Pak? Zina itu ya perbuatan suami istri itu di luar nikah. Nah, maka hukumnya ini wajib. Kemudian yang kedua, anak sekalian, hukum nikah itu menjadi sunnah. Loh, kok Pak jadi sunnah ketika apa? Berlaku ya untuk hidup berkeluarga mampu secara jasmani dan rohani dan tidak khawatir terjerumus zina. Jadi kalau tadi mah hukumnya wajib karena apa? Karena takut terjerumus ke perbuatan zina. Kita udah mampu punya pekerjaan, penghasilan tetap, gitu kan? Kemudian walaupun nggak punya pacar ya, belum punya calon gitu. Tapi kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, menyegerakan kita menikah itu hukumnya sunnah. Loh, kenapa sunnah tadi ya? Ya, loh, Pak di kampung udah pernah nikah, tapi dia masih bertahan. Ya, baik yang laki-laki atau yang perempuan yang bekerja di sana itu bisa bertahan. Jadi masih punya kesibukan dalam hal bekerja. Jadi belum kepikiran lah untuk nikah segala macam. Nah, hukumnya itu sunnah. Ya, walaupun sudah mampu, tetap hukumnya itu harus sunnah. Kemudian hukum nikah yang selanjutnya bisa menjadi makruh. Nah, makruh ini berlaku apabila seseorang yang belum mempunyai bekal menafkahi keluarga, ya walaupun sudah siap secara fisik, awak badan udah siap, pemikiran udah siap, tapi belum punya pekerjaan. Nah, ini hukumnya makruh. Mempermainkan serta memeras hartanya. Saya kawin dengan Ika itu untuk memeras hartanya saja. Kalau udah saya bawa, udah saya kuasai hartanya, udah saya buang aja. Nah, itu haram hukum nikah seperti itu. Ya, haram. Lanjut.
nanti kalian baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ul. Mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Ini dalilnya ya. Lebih dari 1 berarti masna 2, sulasa berarti di 3, warupa berarti 4. Jadi perintah Allah di dalam Al-Quran, laki-laki itu boleh berpoligami. Itu masih masuk warupa. Nah, belum selesai dalilnya, ada lanjutannya. Artinya, main hitung alat tadi. Nah, ya. Tetapi jika kamu khawatir, ya, alat tadi tidak bisa berlaku adil, ya, fawahidah, ya, maka nikahilah seorang saja. Pernikahan itu, poligami itu, ibarat kita tidak bisa berlaku adil. Paham? Ya, kita tidak bisa berlaku adil. Maka satu saja. Ini menjadi acuan pernikahan. Nah, ini pernikahan menurut negara. Ya, negara dalam mengatur pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, sebagaimana terdiri dari 14 bab yang terbagi dalam 67 pasal. Nah, ini diatur di dalam negara. Ya, sehingga kita mempunyai 2 kartu nikah istri, kartu nikah suami. Tuh, ya, lanjut. Kemudian rukun nikah, ya, yang akan kita bahas ialah tentang rukun nikah. Rukun nikah ialah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, pernikahan ini tidak akan sah. Ya, tidak akan sah. Ada yang kedua, ada calon istri. Ini spesifikasinya: laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram atau haji dan umrah. Ya. Kemudian bukan muhrim. Muhrim itu apa, Pak? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian ada calon istri. Gak mungkin bisa menikah. Hari ini Ajid akan menikah dengan siapa? Gak tahu perempuannya siapa. Nah, gak bisa itu menikah. Jadi yang namanya menikah itu harus ada calon laki-laki dan calon perempuan. Baru bisa dilaksanakan pernikahan. Nah, calon suami, calon mempelai istri. Kemudian yang ketiga ada wali. Nah, wali ini berlaku untuk calon mempelai istri. Ya, karena yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang perempuan ialah laki-laki. Salah satunya ialah bapaknya. Gak bisa dinikahkan oleh ibunya. Ya, nah, nanti wali itu kita akan bahas. Ya. Karena walinya itu siapa, Pak? Yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Wali itu dibagi 2. Ya, ada wali nasab, ada wali hakim. Ya, wali nasab berarti ada ikatan darah. Siapa saja yang punya ikatan darah? Ayah, kakek, wujud, keluarga, adik, kakak, ya, adik kakak itu masih ada ikatan darah, ya, cucu, ayah, hati-hati nanti kawin deh, sama setahun, kalau nggak ayah dan cucu nggak bisa, oh, ya, dari ikatan darah, lanjut Kang. Ya, lanjut.
dari perempuan. Biasanya seperti itu. Ya. Saksinya itu bagi dua. Syaratnya syarat saksi dua orang Islam laki-laki. Nah, nggak ada saksi perempuan. Saya Kelihatan Pak. kelihatan. Atau dalam hal ini bergeraknya kepala kantor urusan agama dengan kecamatan. Di. Nah, ya, ada tangan. Nah, laki-laki dan perempuan normal semua pasti akan seperti ini. Karena nggak mungkin kita jadi diciptakan oleh Allah tidak dengan pasangan. Pasti Allah sediakan pasangan yang terbaik. Nah, Jajang kami Dede. Ya, ya, ini layaknya ini mulai perempuan. Ya, nah, nanti kita akan mempraktekkan seperti itu. Perempuan. Ya, lanjut. Muhrim. Nah, kita bahas tentang muhrim sedikit ya. Muhrim ini ialah secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, jadi muhrim itu menang. Siapa saja Pak yang dikategorikan muhrim? Yang pertama ialah karena hubungan sepersusuan. Contoh, kebanyakan yang terjadi di kita, maka awas pulang sembarangan awewe merek susu ke budak baru. Ya contoh, si Dinda lagi di sini ngajukan. Ya ngajukan dan silakan perhatikan kondisi sosial yang Bapak tuliskan di atas. Ya. Coba dibaca deh. Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Di negara ini sesuatu itu akan lebih terhormat dan keren. Kalau disebut dalam bahasa Inggris, tak peduli bahwa yang disebut itu adalah perbuatan melanggar hukum agama dan negara. Mencuri ikan disebut ilegal. Visi. Mencuri kayu disebut ilegal. Lobby. Menyelundupkan dan memudahkan anak disebut trafficking. Perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut Single parent. perlahan tapi pasti. Makna kata pencuri untuk mencuri kayu dan mencuri ikan akan hilang dari ingatan orang banyak. Lama-kelamaan masyarakat akan menganggap perbuatan mencuri korupsi, perbudakan, penyelundupan, dan hamil di luar nikah dan zina bukan lagi suatu aib, bukan perbuatan Jadi Jika tidak maka jawabnya dapat disana manusia dari demikian bagaimana dengan alasan hak asasi manusia seorang wanita bisa saja memberikan tekanan negara ini. Apa jadinya kalau kedua orang yang berdiri itu diorientasi budaya Indonesia yang pengaruhnya dan sulit sebagai asasi manusia dalam kita dia tidak dapat melepaskannya dengan katakan Allah SWT anak bulu pasti sayang ayat yang itu dalam 10 bulan 10 bulan maka yang sekiranya dapat membuat sang seorang anak dan menjadi barang bagi si anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi bagi dewasa dari anak itu benar perusahaan mendengar menyimak. Kemudian kita kritisi siapa? Dari kasus di atas
Dari kasus di atas, ya, di negara barat ini sudah Manaknya sudah bebas begitu bebasnya istilah dari apa tadi? Binatang fishing, kemudian out, bagaimana? Ya, tidak menjadi penting. Ada istilah kata bisa menganggap dirinya cukup menjadi orang tua hanya satu saja. Jadi nggak begitu menikah, dia kumpul di mana saja gitu kan. Itu sudah hal menjadi hal lumrah saya. Jadi anaknya itu banyak yang tidak memiliki ayah. karena dengan siapa saja kan hidupnya bebas. Usia 9 tahun di Amerika itu nggak tahu kalau masih kawan. Kalian tanggapi ya tentang budaya yang terjadi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap budaya seputar hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti di atas? Budaya apa saja ini yang terjadi? Tuliskan. Tersebut di atas dan apa solusi yang akan kalian tawarkan untuk dapat memperbaiki kondisi tersebut? Silakan dijawab. Kapan? Lihat kata teman. Dari kejadian ini, ya, ini dapat kita ambil kesimpulan, ya, yang mana ada solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghindari atau memperbaiki perilaku seperti ini. Pertama, bagaimana tanggapan kalian terhadap budaya seputar hubungan antara wanita dan perempuan? Kalian yang tawarkan. Modelnya apa? Kemudian solusinya apa? Ada yang bisa menjawab? Siap. Tulisan dulu. Materi yang bapak-bapak tadi, ya, di depan. Silahkan kalian tuliskan sebanyak mungkin pertanyaan yang timbul dari kasus yang terjadi di atas. Ya, yang terjadi di depan ini seperti apa? Kalian tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin, ya, di tiap-tiap kelompoknya, dan nanti silahkan diajukan secara bergantian. Ya, kita acak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silahkan untuk bertanya dengan pertanyaan yang telah kalian rumuskan masing-masing dan nanti dikumpulkan berdasarkan kelompok masing-masing. Paham? Ya. Silahkan berkaitan dengan pertanyaan ini. Ya, masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok mencatat jawaban masing-masing. Nanti kita kemukakan dari tiap-tiap kelompok. Guys, ada yang sudah? Silakan. Tanggapan saya seputar kasus yang tadi, mohon izin bertanya. Nomor 1, budaya laki-laki dan perempuan di negara barat mengandung liberal, bisa berhubungan suami istri secara bebas asalkan suka sama suka. Ya, bisa. Terus Kedua, adapun dampaknya apabila diterapkan di Indonesia akan banyak manusia yang tidak memiliki anak secara sah. Adapun solusi untuk memperbaiki hal tersebut mengimani dengan sepenuh hati pernikahan dalam Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Siap sudah? Seperti di atas, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar kita. Ya, dirumuskan secara berkelompok, kemudian kalian susun pertanyaannya, susun kesimpulannya untuk nanti kalian paparkan, ya, untuk nanti kalian presentasikan. Jika kalian menyimak video tadi, silahkan kalian diskusikan berdasarkan kelompok masing-masing, sesuai kelompok masing-masing, merasakan pengetahuan kalian, ya, materi tentang pernikahan. Bapak akan coba share suatu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
Yang kita dengarkan tadi, ya, Bapak harapkan kalian uraikan hasil dari pengamatan kalian berdasarkan kelompok tentang materi pernikahan dalam Islam yang tadi kita pelajari. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan dari materi yang telah kami simak. Yang pertama yaitu pengertian dari pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh cinta dan kasih sayang. Yang kedua untuk ketenangan hidup. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah. Dan yang kelima untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama, wajib bagi yang mampu lahir dan batin takut berbuat zina. Yang kedua, sunnah. Sunnah bagi yang mampu lahir batin bisa menjauhi zina. Yang ketiga, makruh. Makruh bagi yang belum mampu lahir batin tapi siap secara fisik. Yang keempat, mubah bagi seseorang yang tidak terdesak nikah. Yang kelima, haram apabila berniat untuk mempermainkan, menyakiti, dan memeras. Dalil pernikahan yaitu surat An-Nisa ayat 3. Terus yang selanjutnya rukun nikah ada 5. Yang pertama harus ada calon suami, calon istri. Terus yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima akad nikah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus. Lanjut untuk kelompok 3, ya. Silakan untuk kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil pengamatan dari kelompok 3. Yang pertama, pengertian dari pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan pernikahan: 1. Untuk memperoleh cinta dan kasih sayang. 2. Ketenangan hidup. 3. Memenuhi kebutuhan seksual. 4. Memperoleh keturunan yang sah. 5. Mewujudkan keluarga bahagia. Hukum nikah ada 5. 1. Wajib bagi yang mampu lahir batin takut berbuat zina. 2. Sunnah bagi yang mampu lahir batin bisa menjauhi zina. 3. Makruh bagi yang belum mampu batin tapi siap secara fisik. 4. Mubah bagi seseorang. Demikian presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Silakan beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Oke. Yang lain silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan Memaparkan. hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian dari pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama untuk memperoleh cinta dan kasih sayang. Yang kedua, ketenangan hidup. 3. Memenuhi kebutuhan seksual atau birahi. 4. Memperoleh keturunan yang sah. Yang kelima, mewujudkan keluarga yang bahagia. Inna mawaddah warahmah. Hukum nikah yang pertama, wajib bagi yang mampu lahir batin
takut berbuat zina. Yang kedua, sunnah bagi yang mampu lahir batin bisa menjauhi zina. Yang ketiga, makruh bagi yang belum mampu batin tapi siap secara fisik. 4. Mubah bagi seseorang yang tidak terdesak nikah. Yang kelima, haram apabila berniat untuk mempermainkan atau menyakiti. Dalil pernikahan surat 3 An-Nisa. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, harus ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan akad nikah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, dari hasil pemaparan teman-teman kalian di depan, ya, yang mewakili kelompok masing-masing, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan menurut Islam ini ialah wajib hukumnya bagi kita. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk, sebagai umat yang beragama Islam, ya, ini dalil yang Allah perintahkan kepada kita, ya, ini yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Kita ingatkan, ya, yang menjadi dasar hukumnya yaitu perintah kita untuk mempunyai pasangan, ya, pasangan. Kemudian yang selanjutnya, ayat ini menjadi sumber hukum utama, ya, sumber hukum yang mewajibkan nikah atau mempunyai pasangan kepada kita. Nah, menurut peraturan negara Kesatuan Republik Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978. Mana terdiri dari 14 bab yang terbagi dalam 60 pasal. Nanti kita bahas, ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, ada calon laki-laki, calon mempelai, perempuan. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, dan yang kelima ialah akad nikah atau menurut istilah bahasa daerah yaitu ijab dan qabul. Ya, bahasa Arab ijab dan qabul. Ijab berarti mengucapkan, ya. Qabul artinya menerima. Ijab memberikan, qabul menerima. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan motivasi buat kita agar kita bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi memperdalam ilmu agama, lebih khusus di bab pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ini. Insya Allah ada 2 pertemuan lagi yang akan kita perdalam lagi kegiatan pernikahan dalam Islam ini, akan kita bahas di minggu ke depan. Dan pertemuan terakhir kita akan mensimulasikan tata cara prosesi pernikahan menurut agama Islam. Terima kasih Bapak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Lapor, Taruna tahun ini telah menerima materi orang selesai. Tadi Materi pernikahan dalam Islam telah kami terima orang selesai. istirahatkan bukan? Saat silakan. Pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Iya,